Pulangin. Ini kan yang mobil, ini kan listrik, ini kan mobil paling aneh, Pak. Ini kan kebijakan paling aneh. Kebijakannya adalah sudah punya mobil ini, ngapain sewa mobil ini? Itu jadi banyak aspeknya untuk itu. Maka kami minta nanti akan ditertibkan gitu. Deddy Mulyadi kaget banget pada saat Pemkab Cirebon itu menyewa belasan mobil listrik, harga sewa per unitnya itu 300 juta per tahun dan hanya dipakai 2 kali dalam seminggu. Ya mobil nu saya. Penda, ngesi jiwe, ngesong lupa bating. Nah, sudah satu. Ya mobil. Terus pendidikan, itu cocok sedan mah. Ya, karena jangkauannya jauh. Udah tarik, simpen dulu. Ya. Nanti tarik simpan. Ini kan mobil kepala dinas kan? Nah, ini tarik. Ini? Ya udah satu aja ini satu. Ini tarik. Nanti dikasihin ke siapa? Satu mobil aja karena terlalu banyak peliharaannya mahal. Ini? Udah satu. Ini pulangin. Ini kan yang mobil, ini kan listrik. Ini kan mobil paling aneh, Pak. Ini kan kebijakan paling aneh. Kebijakannya adalah sudah punya mobil ini, ngapain sewa mobil ini? Ini inefisien. Ini kan sewanya 300 juta per tahun. Berapa mobil? Yang di dapat 13 mobil. Padahal kan mobil kita cukup. Kenapa harus sewa lagi mobil listrik? Mobil listrik dipakai na iraha. Lamun poe Jumaah. Siapa ya? Jumatnya. Kamis Jumat. Jadi karena ada kebijakan masuk gedung sate harus mobil listrik atau tidak apa kebijakan aku mata teh? Zero emission. Zero emission. Tidak boleh menggunakan kendaraan bahan bakar fosil. Akhirnya sewa mobil listrik. Ya kan? Akhirnya sewa mobil listrik. Mobil listriknya dipakai ukur Kamis jeung Jumaah. Mobil BBM aya ya nges gampang. Atau kalau ingin zero emission, udah aja kebijakannya hari Jumat ke kantor naik angkot. Gitu, Pak. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mobilnya diparkir di luar, nges ulah nipu, pegawai masuk nipu. Ya pegawai ya pegawai Pemda ya, di mana wae naik Pemda kabupaten kayak gitu. Ke kantor tidak boleh pakai mobil, diparkir di sisi jalan, ke kantornya lembang, aing emang teu nyaho. Udah, kalau gitu naik angkot aja dan tidak nanti di sub operasi kalau ada yang menemukan mobilnya diparkir di jalan, tarik derek, Pak. Gitu, Pak. Ini balikin, Pak, kita nggak perpanjang sewa. Nah, ini kan sewa kan? Ini sama lagi-lagi. Ada mobil pribadinya nggak? Ada mobil dinasnya nggak? Udah pakai ini aja. Tahun berapa ini? 16. Ini seberapa tahun? 9 tahun. Keluarkan beli yang baru. Karena kalau lama-lama itu biaya pemeliharaannya lebih mahal. Ini lautan. Ini kan cukup kan? Masih bagus mobilnya kan? 16. Dua jadi mana? Ini Jenny. Oh ya udah ini tarik. Sewa. Ini sewa. Ini yang itu. Yang listrik itu. Nah, sewana ke mana? Saya mobil ini, sewa ongko. Udah pilih salah satu, nanti beli aja mobilnya. Nggak apa-apa, kalau saya kan beli mobil tidak untuk saya gubernur. Kalau untuk dinas silakan. Tapi sesuaikan. Ini jak-jaknya itu. Iya. Hah? Pernah bongkok gak? Belum, jalan. Udah. Terus? Yang sewa-sewa balikin, Pak. Deddy Mulyadi kaget banget pada saat Pemkab Cirebon itu menyewa belasan mobil listrik, harga sewa per unitnya itu 300 juta per tahun dan hanya dipakai 2 kali dalam seminggu. Daerah tersebut diberlakukan zero emission BBM. Yang dimaksudkan itu adalah naik angkot, bukan sewa mobil listrik, kata Kang Deddy. Jadi beberapa waktu lalu Pemkab Cirebon itu melakukan zero emission BBM. Nah, ini diberlakukan pada hari Kamis dan Jumat, teman-teman. Parahnya adalah mereka menyewa belasan mobil listrik. Padahal yang dimaksud oleh Deddy Mulyadi adalah tidak menggunakan kendaraan. Yang artinya para pejabat tersebut diharapkan menggunakan transportasi umum, bukan menyewa
menyewa mobil listrik, dan parahnya mobil listrik yang disewa itu ada belasan unit lagi dengan total 3, sekian miliar per tahun, dan dipakai mobil ini hanya 2 kali seminggu. Bayangkan mobil tersebut terparkir terus. Dari pajak dan uang rakyat disewakan mobil listrik, dan tentu saja ini boros dan buang-buang anggaran. Akhirnya Deddy Mulyadi menyampaikan secara tegas bahwa naik angkot bukan sewa mobil listrik. Netizen sampai bertanya, masa hal simpel begini aja nggak terpikirkan? Padahal sudah jelas-jelas zero emission, kenapa nggak naik transportasi umum aja? Dan kalau dirasa transportasi umum itu nggak layak, ya itu kan PR pemerintah untuk memperbaiki transportasi umum. Udah. Pak Bupati dong. Bupati ya. Ayo Bupati. Ya. Ya. Masa Bupati ya. Ya. Apa? Ya, kami dari pemerintah Kabupaten Cirebon ucapkan banyak terima kasih ini ke Kang Deddy sebagai Bupati Kabupaten Cirebon, Gubernur Jawa Barat yang respect terhadap bencana yang ada di Kabupaten Cirebon, dan pada saat sekarang pun orang-orang keluarga korban dikumpulkan dan akan dikasih bantuan oleh Pak Gubernur ini, dan anak-anak yang sekolah yang masih kecil akan disekolahkan sampai disekolahkan minimal sampai SMA. Kami ucapkan terima kasih Pak, Dan bisa kuliah. Dan bisa kuliah gitu. Iya. Udah cukup kan? Terima kasih. Sampai dulu aja nanti lagi. Terus yang nanti jalan-jalan perbatasan yang Jawa Tengah, sekolah Pemprov sih. Aman Pak? Ya Mas Pak? Ya, udah aman. Ya, yang Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah saya rapiin semuanya. Ya, salah PP jalan. Ini salah PP ya? Kabupaten? Benerin tuh, jalan. Udah enggak? Nah, hari ini jaga. Ya, kalau nggak berani saya PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya sudah diskusi dengan Pak Bupati, dengan Pak Kadis PU Tata Ruang Kabupaten Cirebon, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terkait dengan viralnya jalan yang rusak di Kabupaten Cirebon, khususnya wilayah timur, yaitu ruas jalan Gebang Hilir Walet, yang sampai akhirnya besok rencananya akan ada demo dari masyarakat. Badai melak cau katanya, ya kan, menanam pohon pisang katanya gitu kan. Nah, tapi ya alhamdulillah sudah ada penjelasan tadi disampaikan oleh Pak Bupati, oleh Pak Kadis, dan dipastikan tahun ini akan dibangun rekonstruksi, ya, memperbaiki terkait dengan jalan yang rusak tersebut. Pak Bupati mangga terkait dengan jalan-jalan yang tadi. Wakil Gubernur Jawa Barat atau Wagub Jabar Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman tengah menjadi sorotan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Erwan sempat mempertanyakan soal Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Dalam rapat paripurna, anggota DPRD Jabar sempat mempertanyakan tunggakan Provinsi Jawa Barat kepada BPJS Kesehatan yang mencapai 300 miliar rupiah lebih pada masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Wagub Jabar Erwan Setiawan menyebut pada tahun anggaran 2024 ia dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belum menjabat, dan penjelasan itu menurutnya sebaiknya disampaikan Sekda selaku Ketua TAPD. Nanti untuk penyampaian jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang akan menyampaikan Sekda Jawa Barat, karena saya dengan Pak Gubernur pada 2024 belum menjabat, ujar Erwan dilansir dari YouTube DPRD Jawa Barat. Erwan kemudian mempertanyakan Herman Suryatman yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD sekaligus Sekda. Sekalian tanyakan kemana wae Sekda.
selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur belum pernah saudara Sekda hadir, dan sekarang pun di kantor gak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD, kata Erwan Setiawan. Pernyataan Wagub Jawa Barat itu pun menyedot perhatian dan viral di media sosial, hingga Bapak Sekda Herman Suryatman buka suara. Melalui unggahan di Instagram, Herman Suryatman, Sekda Jabar, mengaku tidak hadir dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi Jawa Barat karena mendapat tugas dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Nembi dongkap wangsul ti Pasir Munjul ditugaskan ku Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ngedampingi kunjungan kerja Pak Menko PMK Kang G ninggal pasca bencana pergeseran tanah di Pasir Munjul. Baru tiba kembali dari Pasir Munjul ditugaskan oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi mendampingi kunjungan kerja Pak Menko PMK untuk melihat pasca bencana pergeseran tanah di Pasir Munjul, ujar Herman Suryatman. Dalam kunjungannya mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno, Herman menyebut di wilayah itu terdapat 249 jiwa, 83 kakak, dan 69 rumah yang terdampak pergeseran tanah.